kullu kalamin, tiap-tiap suatu perkataan, suatu ucapan seseorang, ia beruju wa alaihi kiswatul qalbi, pastilah dia tersusun, wa alaihi kiswatul qalbi, atas seseorang itu terkeluar dari sesuatu yang sifatnya tutupan hatinya. Allazi minhu baraja, dari mana sumber perkataan itu berkata. Di sini kajian kita mengisahkan tentang bagian lahir dari tubuh kita adalah, atau jawarih kita disebut dengan mulut kita atau ucapan kita. Kalau tangan bergerak itu karena otak kita, gitu kan? Yalah. Kalau kaki berjalan itu menggunakan otak kita. Dan itu lebih mudah daripada perkataan. Perkataan itu lebih rumit dari tangan dan kaki. Kenapa? Kalau jalan itu kan tempatnya satu arah aja. Begitu otak mengarahkan ke pasar, Anda sudah langsung aja kan lonceng ke pasar, ya lah. Pakai kendaraannya kan. Begitu satu kali Anda mengetahui jalannya, itulah belok kiri, kemudian belok kanan, kemudian terus aja. Belakangan Anda sudah tahu. Hafal langsung Anda. Otak Anda hafal langsung. Ya, betul sekali. Tapi perkataan tidak seperti itu. Dia lebih rumit, seperti sebuah handphone. Itu rumit sekali. Mengapa? Kadang yang diinginkan otak itu tidak selalu sama dengan ucapan. Yalah. Bahkan kita mengulangi sesuatu itu, belajar sampai 20 kali atau 30 kali mengulangi, baru kita bisa mengingat supaya mengucapkan sedemikian itu. Iyalah. Mungkin sepelenya Anda mempelajari nyanyian di TV, misalnya melihat TV ada orang nyanyi, Anda mengulang-ulang, belum tentu sama. Iyalah. Nah, begitu juga ucapan yang terkeluar dari mulut kita. Maka itu bukan hanya persoalan bagian otak kita, tapi ada hal yang paling mendesain daripada semuanya, itu adalah yang disebut dengan hati, atau kalau di sini istilahnya kiswatul qalbi. Kiswah itu tutupannya, kiswah itu tutupan atau baju atau selendang atau kelambu, kain kelambu ya, kelambu ya. Di dalam kiswah itu ada namanya al-qalbu, namanya hati. Kalau minggu kemarin saya mengisahkan tentang perkataan Syekh Ibnu Athaillah bahwa tasbikul anwarul hukama aqwalahum. Selalu saja ciri khas seorang arif billah itu, orang arif billah itu memiliki ciri khas bahwa perkataannya sebelum dia berkata, kata-katanya itu sudah didahului atau dibimbing, dikendalikan oleh cahaya. Cahaya di sini maksudnya adalah hidayah Allah. Ya kan? Jadi karena dia dibimbing oleh cahaya, maka apa yang dikatakannya selalu benar. Sehingga pahai sumasara tanwir, sampailah cahaya itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang mendengarnya, al-mustami'un atau mustami'in yang mendengarnya, orang-orang yang mendengarnya, sehingga dia mengerti. Ketika kita menasehati anak kita, berapa kali mantul terus, yalah, jangan ini, dia tidak mau nurut dia. Kenapa? Karena suara kita tidak melewati cahaya. Mungkin berpuluh-puluh kali kita mengulang baru dia mengerti, bahkan baru dia menuruti perkataan kita. Kenapa? Sampai berulang-ulang, rupanya Tuhan kasihan. Ya enggak? Lalu bisa terulang. Nah, itu juga menggambarkan bagian kita dalam hidup ini. Mengapa seringkali kegagalan itu terjadi? Tidak dibedakan apakah kegagalan dalam kebaikan ataukah keburukan ya. Tapi dalam konteks ini kebaikan dulu. Kegagalan kita dalam kebaikan, kegagalan berusaha, kegagalan bertani, kegagalan mencapai cita-cita yang baik, kegagalan kita mengharap anak kita baik,
kegagalan kita mengharapkan suatu keadaan yang lebih baik lagi, ternyata masih tetap sulit-sulit saja. Kenapa? Karena cahaya itu tidak ke depan di hadapan kita. Cahaya itu tidak menyampai kepada kita. Lalu kita dapat melihat orang-orang yang berhasil itu karena ada cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Cahaya di sini adalah hidayah. Cahaya di sini bisa artinya kekuatan. Cahaya di sini artinya bisa kemampuan. Menanam padi sama dengan orang, borongannya sama 3 borong juga, ya enggak? Tanahnya bersebelahan, waktunya sama, hasilnya beda, gitu kan? Hasilnya beda. Kenapa jadi beda? Itulah problemnya banyak hal yang disebut di situ bergantung kehendak Allah cahaya itu. Nah, demikian juga kullu kalamin, setiap perkataan siapa saja. Apakah perkataan seorang dokter, seorang mantri, seorang guru agama, setiap orang berkata ayah terhadap anaknya, seseorang terhadap temannya, siapa saja, maka tentu saja perkataan itu terkeluar dari hati seseorang, begitu kan? Terkeluar dari hati saya. Maka bila hatinya baik, bagus juga. Bila tidak bagus, maka tentu tidak bagus juga. Kalau istilah saya dalam kitab Fathur Rabbani, seperti sebuah teko yang dikeluarkan dari teko itu airnya. Kalau airnya itu kopi, ya kopi yang keluar. Kalau memang susu di dalamnya, pasti yang keluar adalah susu di dalamnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, kullu kalamin, tiap-tiap perkataan, yabruju wa alaikis watul qalbi, yang di dalamnya bermuara pada hati nuraninya yang sudah baik, allajina minhu baraja, maka perkataan itu tersusun dengan baik. Apa maksudnya ini? Qultu, aku ingin berkata-kata Syekh Muhammad Azibah, alamatul kalam allaji yasbikuhu tanwir huwa ta'siruhu fil qulubi wa tuhijahul arwah wa taswikuhul asrar. Tanda perkataan itu yang memiliki titik tanwir, memiliki titik cahaya ialah, yaitu yang menjadikan bekas atau berbekasnya suatu perkataan itu di hati orang yang mendengarnya. Wa tujahul arwah, memberi semangat, kemampuan bagi hati seseorang itu. Wa taswikuhul asrar, memberikan satu gambaran pada orang yang mendengarnya itu keinginan untuk melakukan, untuk mencontohnya. Fa ijaz sami'ahul ghafil tanbuhu wa ijaz sami'ahul asi anjara wa ijaz sami'at ta'i jada nasyatahu wa ajama syauqahu. Apabila perkataan itu didengar oleh seorang yang ghafil, tanbuhu, seorang yang lalai, dia pun menjadi hilang lalainya. Maksudnya dia menuruti, dia ingat, dia sadar, orang itu menjadi orang sadar. Wa ijasami al-asi, apabila orang itu berkata kepada orang-orang yang maksiat, maka anjajara, orang itu menjadi kembali kepada Allah, maksudnya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ijasami at-ta'i, bila dia disampaikan kepada orang yang sudah taat kepada Allah, jada nasyatahu, maka orang itu bertambah-tambahlah nasyatahu, kerajinannya dalam beribadah, kerajinannya dalam taat kepada Allah, wa ajama syauqahu, dan melajimkan asiknya dalam ketaatan itu. Nah, jadi Syekh Muhammad Azibah, maksud perkataan dari Syekh Ibnu Athaillah itu tiap-tiap kalam ialah maksudnya setiap perkataan seorang guru agama, khususnya ya kan, guru agama yang bisa membekas, yaitu yang bisa memberikan cahaya
yang bisa memberikan cahaya kepada orang lain itu didasarkan pada hati, jiwa, kolbi yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau zaman modern ini kan banyak pembelajaran tuh pada metode yang dikembangkan. Yalah. Metode itu begini. Bagaimana seorang guru agama mengajar dengan metode yang baik? Ya kan? Pandai bersilat lidah dan sebagainya menyampaikan pelajarannya. Begitukah? Itu modern. Itu teknik. Itu hanya akan orang berkata wah saja. Wah, hebat, bagus, si guru itu bagus, wah, hebat. Itu ya. Tapi dampaknya menjadi hidayahkah bagi orang pendengarnya, itu perlu pembicaraan. Ternyata si pendengarnya tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Maka berarti tidak ada cahaya kepada pendengarnya. Malah yang asalnya taat, dulu asalnya taat, habis mendengar sidin, parai sembahyang, kada bersembahyangan lagi. Misalnya nih lah, tidak sholat lagi, malah jamaahnya banyak tidak sholat, tidak melakukan. Ada apa ini, terbalik nih? Yalah, terbalik. Belajar agama malah terbalik. Atau ada yang mengajar agama kepada orang lain, setelah belajar membekas jamaahnya, tapi membekasnya terbalik. Belajar agama lama, orang kepadanya justru orang-orang itu menjadi, yang belajar itu menjadi ekstrim. Tahu ekstrim? Ekstrim suka mengkafirkan orang lain, suka membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Yalah, ada kan begitu kan? Sedikit-sedikit haram, maulidan haram, tahlilan haram, membaca salawat selain daripada Allahumma sholli ala Muhammad haram hukumnya, itu kan? Berzikir, mengucap nama Allah haram atau sia-sia, tidak berguna, bid'ah. Nabi tidak ada mengajarkan begitu. Menuding orang dan sebagainya. Sedikit-sedikit orang berbuat sesuatu dianggap syirik. Ada orang menimbai apa? Menimbai makanan ke sungai atau ke laut, syirik. Kalau di negara sana orang banyak kayak ada buaya lewat timbai orang, apakah ya Allah makanin buaya orang? Biasa aja orang, kenapa? Karena buaya nggak bisa diusir-usir. Iyalah, daripada makanan tidak berguna, buangnya iyalah. Artinya apa? Ada apa ini? Terbalik malah. Karena bukan cahaya yang datang itu, tapi kegelapan. Jadi bisa orang itu belajar malah menggelapkan diri seseorang. Bukan memberi cahaya pada orang yang mendengarnya, menggelapkan malah. Yang orang itu mendengar asalnya bercahaya jadi gelap. Tadi rajin sholat asalnya jadi malas sholat. Atau itu mengekstrim, dikit-dikit nak dibom. Melihat candi berdiri, candi apa? Candi Borobudur dibom, ya kah? Melihat candi Mendut, nak bom aja mikirakan kayak apa caranya meruntuhkan candi ini. Di dunia ini semua orang berhak hidup. Apakah orang muslim ataukah orang kafir, berhak untuk hidup. Orang kafir maupun muslim adalah hamba-hamba Allah. Hanya bedanya dalam keyakinan kita di agama, hamba-hamba Allah yang diridhoi dan hamba-hamba Allah yang tidak diridhoi. Gitu kan? Yang diridhoi masuk surga, yang tidak diridhoi masuk ke dalam api neraka. Kita tidak bisa memastikan yang mana, ya kayak gitu kan, tapi kita memiliki ciri-ciri umum saja. Ya enggak? Ya 80% kita kawalah menilai, 20%-nya rahasia. Bisa aja salah kan? Yalah. Mbah, contoh dulu kisah Senok Hogranya di Indonesia. Bahasa Arab pintar Sidin. Orang Belanda Islam memimpin sholat. Ayo bayangkan khutbah Senok Hogranya dulu orang Belanda. Sekalinya apa? Sekalinya antek Belanda atau bahasanya apa tuh?
mata-mata Belanda, tapi nya pura-pura masuk Islam, disayangi oleh kiai Sidin. Oh, ayo, johirnya Islam benar, iyalah sholat di hadapan orang, pang sholat di rumah bisa, tidak sholat bisa. Bisa khutbah, bisa mengajar agama Islam, mengajarkan juga Islam orang. Oh ini. Bagus saja. Bisa nang Sidin Senok nih tadi itu ya kan jadian itu kan apa namanya istilahnya tuh. Dia ternyata adalah utusan dari Belanda, memang sengaja ingin lama-lama menjajah Indonesia. Makanya dimasukinya di masyarakat. Bisa si Senok nih kira sholat kamu ajarnya kan dia hadapan orang nih, orang yang disuruhnya sholat, dia sendiri tidak sholat. Terbaliklah, bisa orangnya kafir itu mengaku Islam. Orang kafir mengaku Islam, menasihati orang Islam menurut orang Islam pada hal yang baik. Nah, bisa terjadi terbalik-balik seperti itu. Ini sekedar untuk sebagai wawasan. Maka orang yang perkataannya dari kiswatul kalbi, dari hatinya yang terdalam, didasarkan pada keikhlasan kepada Allah, maka dia taksir, dia memberikan bekas kepada orang yang mendengarnya. Fal kalamu sifatul mutakallim. Kalam perkataan itu adalah sifat bagi orang yang berbicara. Apa saja itu menggambarkan sifatnya. Fa ija kana mutakallim ja tanwir waqa'a fi qulubi sami'in. Apabila orang yang berkata-kata itu mulut yang disampaikannya itu adalah cahaya dari Allah, maka pastilah akan merasuk di dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Ya ada juga mbak disampaikan orang mengantukkan semuanya mendengar aja, mengantuk benar. Mbak Ampi Sidin berbicara, Ampi mengantuknya. Nah berarti kan aneh juga tuh. Itu bisa terjadi kan. Mbak Sidin Ampi berceramah sigaran orang bangunan. Pas Sidin berceramah, nah mengantukkan orang sampai liur titik. Nah, ya kah? Kilir-kilir baju mata, sangan orang habis menangis mendengarkan sekalinya. Nah, kilir-kilir baju matanya bangun guring. Ya kalak. Wa ijakan aja takdir haddu kalamihi. Itulah batas perkataan seseorang. Ajanu mustami'in, yaitu pendengaran orang-orang yang mendengarnya, apakah sampai ke hati seseorang. Walijalika qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar Ali bin Abi Thalib, man takallama arabnahu min sa'atihi wa man lam yatakallam arabnahu min yaumihi. Bila seseorang berkata satu saja perkataan, arabnahu min sa'ati, kami tahu, jar Ali, aku tahu atau kami tahu, orang-orang berilmu pasti tahu yang berkata itu orang alim kah, orang bungol kah, bahasa lain, atau setengah alim kah, atau tidak mengetahui kah. Tapi wa man lam yatakallam, barang siapa yang diam saja tidak berkata-kata, arabnahu min yaumi, maka hanya tahu kealimannya, kemampuannya adalah dengan mengamatinya pada hari-harinya. Nah, telah maklak. Jadi kalau orang diam itu paling susah dianalisis. Tapi kalau orang berkata itu cukup mendengarkan perkataannya saja kita sudah tahu. Ya lah, contoh. Orang itu misalnya Islamnya Islam Syiah, Islam Syiah. Ya lah, pas berceramah Sidin. Asik ceramah. Rupanya tanpa sadar mengatakan sholat itu hanya 3 waktu saja. Sholat itu hanya 3 waktu. Artinya sholat subuh, Johor, asar itu 1 aja. Bah itu maghrib, nisah. Tanpa sadar Sidin kata kayak itu. Berarti ketahuan dia adalah ciri khas orang sih. Ya, atau kawin itu boleh jajar kontrak, di kontrak kawin itu artinya kontrak kelajar dengan istri jar. Nah, jadi kau aja di kontrak ya. Nah, terlanjur keluar
kawin kontrak, kawin mut'ah. Nah, ketahuan sidin, ada kemungkinan orang itu adalah orang si A. Ya lah, atau lagi Al-Quran itu aja selain yang ada nih ada lagi Al-Quran yang lainnya. Nah, ya kah? Atau benci sekali dengan Umar bin Khattab, atau dengan Abu Bakar As-Siddiq, atau dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah, benci, udah suka. Menyalahkan Umar bin Khattab, kan nanti ada ceramahnya, nanti menyalahkan Abu Bakar As-Siddiq, nanti menyalahkan Sayyidatina Aisyah atau Abdullah ibnu Umar. Nah, ketahuan tuh, ada kemudian orang itu adalah si A. Kalau diam aja bang ya Pak Guru, lihat ya hari-harinya nanti ketahuan. Pas johor kah, asar kah, kenapa hari ini johor dikerjakan, esoknya tidak johor, esok asar ajanya, ada apa orang nih, ya kah? Maghrib ke 7, kadang maghrib, kadang isya, sekali aja ngerjakan, ada apa nih? Berarti orang itu si A. Nah itu, maka dari perkataan itu terlihatlah kealiman seseorang. Meskipun dari melihat itu kita tidak sempurna mengamatinya, tergantung kemampuan kita juga, kealiman kita mengatinya. Tapi kalau kayak Ali kan, Ali bin Abi Thalib ini kan alim orangnya. Jadi sidin sekali mendengar aja orang ketahuan sidin dah ilmu orang. Nah, ketahuan sidin ilmu orang itu, subhanallah. Jadi bahaya kaul-kaul tertentu itu yang menunjukkan kebodohan seseorang. Jangan apa nih? Jangan diambil. Perkataan itu, misal contoh, Anda sudah tahu belajar agama, ada perkataan itu agama, ada juga perkataan tidak agama. Misal ada perkataan tidak agama, siapa yang tidak menziarahi makam ini jar, tidak berberkat hidupnya jar. Itu lain dari agama itu, ya kan? Jangankan makam sidin itu, makam Nabi Muhammad aja tidak ada hadis Nabi, siapa yang tidak mengunjungi makamku maka dia tidak berberkat. Nabi aja tidak pernah seperti demikian. Tapi Nabi pernah mengatakan, ya kan, barang siapa menjara kubri, siapa yang mengunjungi kuburku, ujar Nabi, pakat, maka orang itu jarani, orang itu bertemu dengan aku. Jadi siapa yang mengunjungi kubur Nabi, ya Nabi, kuburku ya Nabi, maka orang itu samalah bertemu, seolah-olah bertemu dengan aku. Nah ada kayak itu apa, siapa yang tidak menziarahi kubur sidin ini jar, misalnya sidin itu seorang apakah kubur Bakar Ahmad, maka tidak berberkat hidupnya aja. Atau kalau ingin dapat berkat, kunjungi makam ini ya, seolah-olah kalau mengunjungi yang lain tidak berberkat, ya enggak. Punya sidin itu aja yang berberkat. Nah itu bukan perkataan agama. Nah pian tahu itu agama. Nah apalagi dalam kemampuan kapasitas orang yang sangat alim, mendengar orang sekali aja berkata, ketahuannya sudah orang itu, posisi keadaan orang itu, subhanallah. Wakila al-kalam ija kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi, ija kharaja minal lisani haddal ajani. Suatu perkataan ija kharaja minal qalbi, apabila keluar dari hati, waqa'a fil qalbi, maka itu terletak daripada hati juga. Wa ija kharaja minal lisan haddahul ajan, bila itu dikeluarkan, disampaikan hanya melewati sekedar mulut saja, bukan karena hati, maka batasnya hanya telinga orang saja. Bahasa Banjar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kah? Iyalah. Nah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Seperti itu aja akhirnya. Maka perlulah kita berbicara itu dari hati kita. Ya lah. Nah, kalau berjualan bang, kita kan tidak perlu pakai hati ya lah. Makanya dalam hukum Islam muamalah tuh mubah, jualan tuh mubah tuh artinya boleh.
mubah berjualan itu boleh hukumnya. Nah, pada saat orang jual beli itu kita sambil terserah kita melayani pelanggan ya lah. Tapi andaikan Anda melayani pelanggan Anda dengan hati Anda, orang pun jadi tertarik. Ya Allah. Contoh, pakai hati dan tidak, misalnya ada warung makan sing timbai misalnya, toh. Kayak pakai kira makan lah situ. Wah, ini jerbian tidak beradab ini, tidak menggunakan hati ini. Ini bisa king o kah apa kungfu ini bagian warung makan nih bisa kong ini jerbian nih. Ya kah? Atau bahasa lain ada kalau kisah warung jeblay ya lah. Warung jeblay ya lah. Warung jeblay itu kayak apa kalah? Ya lah. Tapi pian tidak mau datang singgah situ. Ya kan? Nang singgah di situ tuh. Nang singgah di situ. Pina jeblay jurang kan? Paluy. Paluy. Beli rokok. Rokok harga nang 10 ribuan aja. Duitnya 20 ribu kesinggah ke warung jeblay. 10 ribu kan langsung 40. Ya kan? Langsung 40 aja Paluy. Diunjuk orang rokok, diambil orang duit 50 ribu kan? Yalah. Ansulannya mana cil jar? Paluy kan. Bu, ajar apa bahasanya biasanya Banjar? Cil jar. Ansulannya mana aja Paluy? Ansulannya di BH ku jangan ambil jar. Bingung Paluy. Iya sudah nih saya Paluy dikirakan diambil kadakah? Kada diambil. Alih jo jar Paluy ini aku hendak mengambil duitku, mengambil hakku aja Paluy ambil aja. Kiki kada dapat juga. Mana nyacil jar tak nang mengikih-ngikih tadi tupang sudah upahnya jajal 40 ribunya. Kacau nih. Mbak kah istilahnya mbak lah, mbak. Nah, jarak mbaknya nang berjalan tuh. Yalah. Warung ini dasar warung kada besadet. Ya kah? Kenapa juga kita mau singgah ke sana? Kira-kira kok kurang lebih aja ya kalau lah. Nah, Paluy enak mencoba-coba juga. Beda lawan orang kada tidak tahu kan. Nah, ini mencoba-coba juga Paluy. Cuma kita tidak tahu Paluy ini apakah mencoba-coba atau sudah tahu juga atau pura-pura tidak tahu. Tidak tahu kita kisah Paluy ini. Cuma kisahnya itu aja kan. Maka kelakuan orang, perkataan orang biasanya didasarkan kepada hatinya, kecuali pada kebiasaan hari-hari seperti berjualan. Jadi kalau pian hendak melihat akhlak seseorang, lihati orang berjualan tuh. Bila bagus melayani orang, hatinya bagus. Baik, berarti orang tuh hatinya bagus tuh. Yalah. Pernah pian lah mendengar orang kasar berbicara di hadapan pian. Kasar itu ternyata bukan suaranya keras atau lembut, tidak. Bukan soal suara keras atau lembut, tidak. Tapi menyinggungnya atau tidak, yalah, nang keras tuh, ya kalah. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an innama sadaqatu qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, khairun, lebih bagus min sadaqati yatba'uha aja, daripada sedekah yang di dalamnya mengandung makna menyakitkan hati orang lain. Jadi pernah bersedekah sambil menyinggung perasaan orang lain. Ini jakat nih lah, nonpian nih gasan orang miskin mana mendengar menggatar. Memang miskin yang mendengar tuh. Cuma kadang-kadang orang miskin itu hatinya juga punya perasaan. Orang dikatakan miskin itu kadang-kadang tidak mau. Lebih baik mungkin bahasanya diganti. Nih pian dapat pembagian pian ndak tahu juga masjid menyuruh kesan pian nah. Alhamdulillah aja sidin. Ya lah. Tapi untuk orang-orang yang miskin nah, bisa tersinggung sidinan. Lain-lain nih.
Bahkan orang miskin ini bisa juga sombong. sombong pada sombong pada orang sugih. Ya kalau lah nang kadada di padahal ada ya lah. Tapi bagus saja Bang, demi mempertahankan bahwa supaya dia jangan dikatakan orang miskin. Ada juga tuh dalilnya mempertahankan itu. Enggak apa-apa, boleh aja ya kan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, rahasianya terakhir dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya bahwa di sini kita harus mengambil satu rahasia. Ingin melihat diri kita, lihatlah pembawaan kita. Ya lah, diri kita ini sudah di mana? Bila kita ini banyak mengasari orang, banyak menyakitkan hati orang, apalagi banyak membongoli orang, berarti kita jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita lihat pembawaan kita ini, pembawaan tak paham bahasa Banjar lah. Pembawaan itu sudah mencakup perkataan, perbuatan kita, yang lah akhlak kita sudah tuh bahasa Banjar pembawaan ngarannya. Pembawaan kita ini menyukai, menyenangkan hati orang, berarti sudah bagus hati kita. Insya Allah Allah pun sayang kepada kita. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran lah, wa ibadur rahman, sampai kada Isa, sampai kada, wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi haunan, hamba-hamba Tuhan yang rahman itu berjalan di muka bumi itu, yamsuna fil ardi haunan, dengan lemah lembut, dengan sikap menundukkan diri mereka. Artinya bahasa lain, tidak menyakitkan orang lain, menyenangkan orang lain. Berpikir dia bagaimana menyenangkan hati orang lain supaya tidak marah kepadanya, supaya orang tidak gelisah. Maka orang-orang itu sudah membentuk jiwanya, kalam perkataannya. Maka insya Allah itu adalah standar bukti Allah sayang kepada orang tersebut. Maka insya Allah pun orang seperti ini kalau berjualan diketujui orang, belum lagi datang orang sudah senyum sih Din. Nah, ini kada nukar apa? Oh, untuk kajut-kajut mendengarano. Ya lah. Nah, oh ini ahlak kau. Aku senang berbelanja situ. Tapi itu pelarangan dia orang. Biar pelarangan aku jar. Oh, asal aku senang dengan anunya jar. Dengan siapa? Penjualnya. Nah, itu berarti ya bagian tertentu ahlaknya baik, bagian tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal kita dalam duduk mengkaji pengetahuan ilmu. Dan mudah-mudahan berlakulah hadis Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu satu bab dari satu ilmu, khairun min alfi salati, atau min alfi rakaatin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sampai manfaatnya ke akhirat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya salam, anta salam, salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqam as-salam. Ya Allah ya salam, salam, sayyidi salam fi kulli waqti yaumina wa'absuhu maqam as-salam. Antal hamid, hamidul awal, antal khabir, khabirul akhir. Antal hamid, hamidul awal, antal khabir,
khabirul ahir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam. Ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wa basuhu maqam salam. Azim azimun hakim malik kudus kudusur rahim nurun azim azimun hakim malik kudus kudusur rahim al-mar'u aman ahabbahu ababtuhu man ahabbani. Ya Allah ya salam anta salam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wa basuhu wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina ya daulana bi salatihi syalan lana fi amrina. Ya Allah ya salam alhamdulillahirabbil alamin.